Shalom. Selagi shalom, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera buat Bapak Ibu semua yang ada di mana saja berada. Tuhan berfirman, Dia berjanji selalu menyertai kehidupan kita dalam segala musim kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih dan bersyukur buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
dalam musim keluarga buat kami, Yesus. Kau Allah yang besar yang kami miliki, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dicintai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan yang dilindungi oleh Tuhan. Saya selaku hamba Allah bersyukur dan berterima kasih yang oleh karena kepercayaan Tuhan yang masih Tuhan percayakan kepada saya, maka saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara, bertalian dengan selaku hamba Allah saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersehati dan kita masuk di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Bapa Allah yang sangat mengasihi kami, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Engkau, karena di dalam peribadahan ini kami diberikan kesempatan untuk memuji-muji Tuhan. Dan kami tahu pujian itu karena kami selalu ingat atas segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Teristimewa karya penyelamatan dan hidup yang kekal melalui tubuh, darah, dan kematian Kristus yang disalibkan itu. Bapa, kami juga mengucap syukur kami boleh memperoleh kesempatan untuk menyembah Tuhan. Karena sungguh kami boleh bersaksi bahwa hanya Tuhan, Engkau adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Olehnya kami menyembah Engkau dan kami mengucap syukur Engkau pun membawa kami pada saat ini untuk berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan, yaitu menuntun kami, yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami untuk kami mempunyai sebuah kehidupan yang mampu memperkenankan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang menghampiri kita pada saat ini adalah firman Allah yang berbentuk pengajaran dari sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang menghampiri kita pada saat ini adalah firman Allah yang berbentuk perumpamaan, pengajaran tentang anak yang hilang dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman-Nya akan kita baca di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Haleluya. Sedikit agak panjang kita membaca firman-Nya pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya.
Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutnya anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengajaran perumpamaan tentang anak yang hilang, maka dengan singkat saya selaku hamba Allah akan menerjemahkan ada 3 model, yaitu kekristenan. 3 model kekristenan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, model yang pertama di dalam firman Tuhan yang berupa perumpamaan itu, model yang pertama adalah model bapak yang punya 2 anak, yang sulung dan yang bungsu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana bentuk model bapak? Bagaimana Kristen model bapak? Yaitu Kristen yang mempunyai watak, yang mempunyai tabiat, yang mempunyai karakter, yang mempunyai mindset seperti bapak. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, watak bagaimana dari seorang bapak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bapak itu mempunyai watak, mempunyai karakter, mempunyai hati
yang tidak pernah menahan apa yang menjadi hak anak-anaknya. Bapak itu mempunyai hati kasih, hati yang tidak pernah menahan apa yang memang menjadi hak anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita periksa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu anak yang bungsu ini, dia mengetahui haknya lalu datang kepada Bapak, dia mengajukan, Bapak, mana hakku, berikan kepadaku. Bapak karena tahu apa yang seharusnya dikerjakan kepada anaknya, yaitu anaknya punya hak, anaknya punya waris, maka dibagi dan diberikannya kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita selaku bapak, kita selaku orang tua, kalau kita mau jujur, mau terbuka kepada anak-anak kita, sebenarnya apa yang kita punya, kita tidak pernah untuk menahan, kita tidak pernah untuk merasa merasa berat kalau apa yang sudah kita ada itu adalah juga milik anak. Itulah yaitu hati seorang bapak, hati yang tidak pernah menahan hak yang memang seharusnya diterima oleh anak-anaknya. Dia mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab untuk hidup keluarganya, khususnya adalah anak-anaknya. Tidak pernah menahan yaitu hak yang memang seharusnya diterima oleh anak-anaknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bapak ini, watak bapak ini mempunyai hati yaitu tidak pernah kehabisan stok pengampunan. Dan selalu ada kesempatan berikutnya. Seorang bapak adalah seseorang yang mempunyai hati, yang mempunyai watak, yaitu tidak pernah kehabisan pengampunan dan selalu memberikan kesempatan yang berikutnya. Inilah kekristenan yang berwatak bapak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan yang berwatak bapak, yang berhati bapak adalah yaitu mempunyai hati yang tidak pernah kehabisan stok pengampunan. Dan selalu ada yaitu segudang kesempatan yang diberikan kepada anaknya apabila anaknya itu mengalami kejatuhan lalu bertobat dan pulang kembali. Perhatikan Bapak Ibu pembacaan yang kita baca tadi. Anak itu sudah memperoleh haknya, lalu haknya diuangkan, lalu pergi ke negeri jauh, dia mengalami keterpurukan, dia mulai berpikir bahwa dia saja di negeri yang jauh itu mau makan susah, saudara, tapi dia ingat bahwa bapaknya di rumah mempunyai banyak pegawai, banyak karyawan yang bisa makan dengan cukup dan baik, tetapi dia sendiri tidak bisa makan. Lalu dia kembali. Bapak Ibu dan Saudara ini kembali, apakah bapaknya kecewa? Oh tidak. Bapak Ibu Saudara ini dari kejauhan ternyata bapaknya melihat ini seperti anakku yang bungsu datang. Dia langsung lari dan menyambut anaknya, dipeluknya mereka, diperintahkannya kepada karyawannya untuk memberikan jubah yang baik, untuk memberikan sepatu yang baik, dan untuk menyematkan cincin kepada jarinya. Saudara, hati bapak adalah hati yang tidak pernah terluka terhadap anak-anaknya. Hati yang selalu ada kesempatan untuk memberikan anak-anaknya itu bertobat. Hati yang selalu ada, tidak pernah kehabisan stok pengampunan. Itulah hati apa?
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kekristenan yang berwatak Bapa adalah begini, Bapak, Ibu, saudara. Kekristenan yang apa begini? Yang bersukacita apabila dia yaitu bisa melakukan sesuatu agar orang lain itu dipulihkan, orang lain itu dipromosikan, orang lain itu kita berikan yang terbaik. Seorang bapak selalu menerima anak-anaknya yang bertobat dan pulang, lalu dipulihkannya, lalu dipromosikannya, dan diberikan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Itulah hati seorang bapak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang tidak pernah menghukum orang lain, hati yang tidak pernah menghakimi orang lain. Bapak ini tidak begini kalau dia dengar anaknya di negeri yang jauh mengalami keterpurukan karena semua hartanya dijual, dia tidak berdoa begini, biar itu anak yang nakal, hartanya dihabiskan, rasain lu sekarang kau terpuruk. Lalu bapaknya mendoakan biar celaka. Enggak, dia tetap berdoa yang baik. Dia tunggu anaknya untuk bisa kembali, dan dia menerima, dipulihkan, dipromosikan, diberikan hal yang terbaik baginya. Itu bapak. Dia tidak pernah berpikir atau mendoakan jahat kepada pihak yang lain. Inilah watak kasih Bapa. Ini yang saya sebut kekristenan yang berhati Bapa. Sekali lagi, kekristenan yang berhati Bapa. Haleluya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, dari kisah firman Tuhan dalam bentuk perumpamaan anak yang terhilang ini saya jumpai, yaitu anak sulung. Dan kali ini saya memberikan anak sulung ini adalah simbol Kristen yang nakal. Yang pertama adalah Kristen yang berhati Bapa. Yang kedua ini anak yang maaf, bukan anak sulung, maksud saya anak yang bungsu. Anak yang bungsu, sekali lagi, anak yang bungsu ini saya berikan gelar begini, kekristenan yang nakal. Apa sih kekristenan yang nakal? Kekristenan yang nakal itu sebetulnya dia punya kecerdasan, cukup cerdas. Dia menjadi anak seorang bapak, mengerti haknya. Tetapi setelah haknya itu diminta, berkatnya itu diminta, dia menjauh dari bapak. Ini yang saya sebut Kristen nakal. Kristen nakal itu Kristen yang lebih mengejar berkatnya bapak daripada pribadinya bapak. Mengejar berkatnya bapak, dekat dengan berkatnya bapak, tapi jauh dengan bapak. Buktinya dia setelah memperoleh berkat itu diuangkan dan dia meninggalkan bapaknya. Ini nakal, saudara. Ini kekristenan yang nakal. Jadi kekristenan yang nakal itu kira-kira kalau pergi bergereja begini, bukan mencari siapa, tetapi mencari apa. Halo, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi anak yang bungsu ini nakal ya. Dia memperoleh berkatnya dari bapaknya, tapi tidak mau dekat dengan bapaknya. Karena dia tidak mau dekat dengan bapaknya, risikonya apa? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dia kehilangan cinta dari bapaknya, kehilangan didikan dari bapaknya, kehilangan keteladanan dari bapaknya. Saudara ini kan, kehilangan tuntunan dari bapaknya, kehilangan penyertaan dari bapaknya, kehilangan role model, kehilangan keteladanan dari bapaknya. Rugi sekali, ini anak yang nakal. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya selaku hamba Allah, saya akan mengajar keluarga saya akan mengajar anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan saya. Mari kita menjadi kekristenan yang mempunyai hati seperti hati Bapa, jangan menjadi Kristen yang nakal.
Kristen yang nakal itu Kristen yang mau berkatnya tapi tidak mau sumber berkatnya. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti itu. Ini saya sebut Kristen nakal. Yang pertama Kristen berarti bapak, yang kedua Kristen yang nakal. Jadi anak bungsu ini bisa mewakili Kristen yang nakal. Dia kehilangan cinta, kehilangan didikan, kehilangan keteladanan, kehilangan tuntunan, kehilangan penyertaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya akhirnya dia semaunya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dia pintar sebetulnya. Dia ngerti haknya, dia minta, dia berdoa. Tapi ya terbatas sampai di situ. Dia tidak mengasihi siapa yang memberikan berkat itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya inilah Kristen yang nakal. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biar gak lupa, Kristen yang berarti bapak, Kristen yang nakal diwakili oleh anak bungsu ini, dan yang anak yang sulung ini Kristen yang bodoh. Mengapa Kristen yang bodoh? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia kelihatan bersama-sama dengan bapaknya, bekerja bersama dengan bapaknya, tetapi dia bodoh, tidak ngerti apa yang menjadi haknya. Makanya pada saat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, adiknya yang bungsu itu datang, anak yang sulung ini, anak yang barep ini tahu-tahu marah kepada bapaknya setelah dia dengar informasi. Pada waktu dia pulang dari ladang, dia dengar, loh ini di rumah kok ada suara nyanyian dan tarian, ada apa ini? Setelah dia mendapatkan informasi ternyata adiknya yang dia dengar telah menghabiskan harta warisnya itu, dia pulang. Lalu bapaknya pesta, menyembelih anak lembu tambun, saudara, dan mempermuliakan anak itu, dipulihkan kembali, dia diberikan yaitu jubah, dia diberikan sepatu, dia diberikan cincin, dipulihkan, dia tetap anak bapak. Waduh, kakaknya ini yang sulung marah bukan kepala. Saudara, tidak mau datang ke rumah. Kembali hati bapak setelah melihat anaknya nggak mau masuk rumah, dia jemput itu anaknya yang sulung itu, anaknya yang barep itu. Dia tanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, "Nak, kenapa kamu udah masuk rumah?" Dia jawab, "Bapak ini apa? Adik yang barusan menghabiskan harta bapak karena adik nakal. Begitu pulang bapak langsung mengucap syukur, ada pesta, ada pujian, ada tari-tarian. Bagaimana ini bapak? Saya ini bekerja terus bersama bapak. Belum sekalipun saya mendapatkan satu anak kambing saja yang saya gunakan pesta dengan sahabat-sahabat atau teman-teman saya." Protes ini anak yang sulung ini kepada bapak. Tapi mari kita dengar jawabnya bapak. Ayat 31 dari pasal 15 ini. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kasihan juga ini Bapak Ibu Saudara ini, anak yang sulung atau anak yang barep ini. Dia kelihatannya bersama-sama dengan bapak, tetapi hatinya merana. Dia merasa tidak punya apa-apa karena kebodohannya. Padahal kalau dia cerdas seperti adiknya, apa yang dipunya bapak punya dia. Apa yang dimiliki bapak milik dia. Tetapi anak yang sulung ini, maka saya berikan istilah Kristen yang bodoh. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang percaya berlaku sedemikian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, banyak hal yang kita kerjakan bertalian dengan kegerejaan. Apakah itu salah? Enggak, itu baik. Tetapi akan menjadi salah apabila kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya selaku hamba Allah mengatur sebuah keseimbangan. Pelayanan harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi hubungan pribadi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus memperkaya diri akan kehendak Tuhan. Dan kita akan terus seturut dengan tuntunan Roh Kudus agar kita mempunyai satu kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan pribadi luar biasa. Ini anak sulung ini mewakili Kristen yang bodoh. Banyak hal yang dilakukan untuk bapaknya, tapi saya nggak ngerti haknya. Ini kan repot, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak melakukan hal aktivitas tentang hal yang bertalian dengan kegerejaan. Itu baik. Tapi akan menjadi keliru, salah, dan merugikan kita kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang saya mengucap syukur menjadi hamba Tuhan bahwa di sekitar saya ada banyak, yaitu bapak-bapak muda, ibu-ibu muda yang bersama-sama melayani. Ada yang musik, ada yang singer, ada yang WL. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bapak-bapak yang melayani perjamuan kudus, ada ibu-ibu yang mengedarkan yaitu kantong persembahan, ada kaum remaja yang bergerak di bidang multimedia, ada bapak-bapak yang harus pelayanan tersenyum menjadi usher, penerima tamu. Ada banyak hal yaitu pelayanan. Tapi saya berharap, saya berdoa bahwa aktivitas kita jangan sampai mengurangi yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita bisa lakukan dengan apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan yaitu hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berdoa syafaat, dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, mari sebagai seorang hamba Allah saya rindu setiap kita rela untuk mempersembahkan hati kita, hati yang diproses oleh firman dan Roh Kudus. Kita menjadi Kristen yang mempunyai hati Bapa, hati yang tak pernah menahan apa yang menjadi hak bagi orang lain. Kristen yang tak pernah kehabisan stok pengampunan dan selalu memberikan kesempatan berikutnya kepada orang yang berkenan bertobat. Dan kekristenan yang berarti Bapa, ada kekristenan yang bisa menerima orang lain, yang bisa bersama-sama dengan orang lain dipulihkan, dipromosikan, dan memperoleh hal yang terbaik dari Tuhan. Dan kekristenan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah jangan sampai kita menjadi Kristen yang nakal. Kristen yang nakal adalah Kristen yang sebetulnya pintar, ngerti hak kita. Kita bisa meminta berdoa hal hak kita, tetapi kita acuh tak acuh, kita tidak peduli untuk membangun hubungan pribadi, cinta pribadi dengan sang pemberi hak atau pemberi berkat itu. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menjadi kekristenan yang bodoh seperti anak yang sulung atau barep itu. Kelihatannya beraktivitas bersama Bapak, bodoh tapi tidak ngerti hak-haknya. Mari kita menjadi anak Tuhan yang tidak nakal, yang tidak bodoh, tapi yang mempunyai hati seperti hati Bapa. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, firman Tuhan
menolong, menuntun kita untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita teguhkan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami merindukan bukan sekedar kami mampu menjadi pendengar yang budiman akan kebenaran firman-Mu, tetapi tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami menjadi anak Tuhan yang mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang budiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Proses kami terus dengan kebenaran firman-Mu. Proses kami terus dalam tuntunan Roh-Mu agar kami mampu menumbuh kembangkan watak, karakter Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saat-saatnya kami akan menabur di dalam kerja Tuhan. Kami akan melakukannya dengan sukacita, dengan hati mengucap syukur kepada-Mu. Saya percaya boleh menyenangkan hati Engkau. Dan tiap penabur kami tahu tepat pada waktunya akan menjadi seorang penuai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semakin bersehati. Mari kita datang kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kita berdoa buat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami datang kepadamu. Kami mencintai bangsa dan negeri kami, Indonesia. Olehnya Bapa, kami taruh di dalam nama Yesus. Bapa, Engkau akan memberkati bangsa dan negeri kami. Menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan atas pandemi yang melanda seluruh permukaan bumi ini, yaitu pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkat yaitu pertolongan-Mu, berkat penjagaan-Mu, maka bangsa dan negeri kami berkemenangan atas pandemi COVID-19 ini. Mari Bapa, Engkau juga akan memberkati bangsa dan negeri kami. Tidak ada yang mustahil bagimu, sekalipun kami seluruh bangsa yang ada di dunia mengalami hal yang sama, yaitu musibah pandemi COVID-19 ini. Tetapi Bapa, untuk bangsa dan negeri kami, mari Engkau melihat bangsa negeri kami, Engkau pulihkan pertumbuhan ekonomi yang baik, tidak sampai minus, namun terus bertumbuh. Karena Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, dan Engkau penolong yang ajaib untuk bangsa dan negeri kami. Bapa, kami berdoa kepadamu untuk pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo, demikian Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf. Tuhan, bersama jajaran menteri, demikian juga kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Mari Bapa, dalam nama Yesus Engkau akan memberkati mereka dengan kesehatan. Engkau akan memberkati mereka dengan umur yang panjang, sehingga semua agenda yaitu pemerintahan yang ada bisa diselesaikannya dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa kami akan terus bergerak maju ke dalam negara yang kemakmuran. Oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tentu kami tidak akan pernah lupa. Kami berdoa untuk yaitu Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapak, Engkau akan memberkati mereka dengan sehat, dengan hikmat, dengan yaitu kekuatan dan pertolongan yang daripada Engkau, sehingga mereka akan menjadi kepanjangan kasih daripada Bapa, agar bangsa negeri kami dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk dokter, untuk perawat yang bersentuhan langsung dengan yaitu pasien yang terpapar COVID. Dalam nama Yesus, perlindungan, penjagaan yang daripada Engkau berlimpah atas mereka. Tuhan, jauhkanlah bangsa dan negeri kami dari berbagai macam huru-hara, karena kami merindukan bangsa dan negeri kami ada di dalam keadaan kedamaian. Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk yaitu umat-Mu ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, yang Kau percayakan di dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia Ngawi. Tuhan, Kau akan memberkati
mereka mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, serta kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Selebihnya Tuhan, untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini boleh beribadah, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah, baik yang secara langsung di gereja ataupun online di rumah, mari semuanya ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Berkatilah mereka sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, roh yang terus menyala-nyala, dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tengadahkan tanganmu di dalam hadiratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan, anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangi dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, perlindungan daripada Tuhan berlimpah atas saudara. Semua yang menerimanya dengan iman kita berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya.